Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febdi Arya Saputra, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Batam, konsentrasi manufaktur 2018. Pada kesempatan kali ini saya diberikan proyek untuk pengambilan nilai UTS mata kuliah CNC, dan proyek ini diberikan sesuai dengan drawing yang telah diberikan ataupun tugas yang telah diberikan. Ada beberapa tahapan yang harus saya praktekkan. Yang pertama, pembuatan detail drawing. Di sini saya menggunakan SolidWorks dengan new, tekan new dulu di drawing. Saya menggunakan drawing untuk menentukan diameter ataupun dimensi pada benda kerja. Kita pilih A4 landscape, terus kita browse benda kerja yang ingin kita pakai. Di sini saya sebelumnya sudah membuat partnya, jadi kita tinggal membuka part yang sudah saya buat tadi. Kita klik. Nah, setelah partnya sudah kita buat seperti ini, pada tahap ini memang diperlukan hanya dimensi saja, yang nanti kan akan menjadi patokan kita sebelum melakukan proses pembentukan kode. Tekan section, gambar potongan. Mengetahui dimensinya, kita menggunakan smart dimension ataupun model items. Namun kesempatan kali ini saya menggunakan model smart dimension untuk mengetahui ataupun menentukan dimensi mana saja yang ingin saya tampilkan. Tekan, ini ada 5, yang ini juga 5. Ini 5. Ini juga 5. Dimensi ataupun radius pada benda kerja ini adalah radius 10. Dan jarak dari bawah sampai adalah 15. Untuk chamfer adalah 10. Dan selanjutnya adalah dimensi untuk chamfer adalah 10. Dan juga jarak dari titik tengah itu ada 15, dimensinya 76x76, dan jangan melupakan dimensi 76x76. Diameter pada ini adalah radius 8 ataupun diameter 16. Radius 5. Ini adalah beberapa komponen ataupun dimensi yang akan kita gunakan nantinya patokan untuk pembuatan benda kerja. 76x76, chamfer 10x10, chamfer 10x10. Jaraknya dari tengah sampai ke garis bawah ada 15. 5, 5, 5, radius 8.
radius 5. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kedalaman dengan diameter 8,5. Adalah 10. Ini adalah 5. Ini adalah 45. Itu beberapa dimensi yang kita butuhkan untuk kita ketahui saat kita membuat kode. Setelah itu kita save all. Setelah kita gunakan software SolidWorks untuk pembuatan drawing, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah penghitungan S dan F untuk dimasukkan pada kode. Di sini saya sudah mencari perhitungannya. Ada beberapa rumus. Untuk S sendiri itu ada rumusnya VC kali 1000 per Pi kali D. VC di sini kita mengambil VC dari aluminium 150 dikali 1000, dan setiap diameter pada pembuatan benda itu ada berbeda-beda pula. Ada yang diameter 5 itu adalah face mill dengan kecepatannya 2000 rpm, dan F nya adalah 1000, dan untuk diameter 10 adalah 480, fitnya adalah 960, dan untuk drill diameter 5 dengan kecepatan 2000 dengan kecepatan 1000 atau N dengan diameter 8,5 ada 5300, dan F nya adalah 1140. Dan untuk pada rumus ini ada VC yang tadi setelah saya sebutkan, itu adalah VC dari aluminium, mengambil dari aluminium. S ini adalah hasil dari perhitungan tadi. Z adalah jumlah fluid yang digunakan. MMR ada ketetapan konstanta yaitu 0,1. Itu adalah salah satu cara untuk menghitung gerakan spindle dan feed rate-nya. Dan selanjutnya adalah kode. Untuk kode di sini saya menggunakan beberapa kode untuk facing, kontur, drill, dan juga drill, spot drill, dan juga drill. Untuk facing kalian menggunakan sub facing yang dinamakan dengan sub 008 P10, dan untuk kontur kita menggunakan sub facing juga dengan sub 017 P10 dengan jarak aman yaitu X-20 Y-20. Lihat dari drawing tersebut, bisa lihat dari drawing posisi titik nol pada benda kerja di kode adalah di ujung sebelah kiri bawah. Di sini lebih tepatnya. Pada saat program titik nol di situ, jarak aman adalah X-20 Y-20, maka dituliskan pada kode adalah X-20 Y-20. Dan untuk M6T1 itu adalah kode buat tool N-mill nomor 10. Saya sebutkan beberapa magazine ataupun tool yang saya gunakan. Ada face mill diameter 25 itu di posisi M6T2 tool magazine 2, dan M6T1 itu untuk N-mill 10 diameter 10, dan untuk M6T3 itu adalah untuk spot drill,
M6T4 itu untuk drill dengan diameter 5, M6T5 itu untuk diameter 8,5. Bisa lihat ini adalah sub facing, dan inilah kode facingnya, subnya. Selalu diawali dengan G01, G91, Z-5.5, G90. Di sini saya menggunakan kode absolut dikarenakan lebih memudahkan menggunakannya. Menurut saya lebih mudah menggunakan absolut daripada incremental. Ini adalah kode G01 semua pada sub facing, karena saya menggunakan facing lurus saja, tidak menggunakan facing lingkaran. Dengan pertambahan yaitu adalah 5. Sebenarnya bisa disesuaikan dengan setengah diameter dari face mill. Misalkan diameternya adalah 25, maka pertambahan Y-nya bisa ditambah menjadi 12 saja, dan tidak perlu melakukan lebih daripada diameter, karena bisa beresiko benda kerja nanti tidak terfacing dengan baik jika lebih dari 12,5 pertambahannya ini. Pada saat ini saya menggunakan pertambahan Y-nya adalah 5. Dan untuk sub kontur itu ada sub kontur di nolnya di ujung, di X0 Y0 pada posisi itu. Ini adalah pada posisi makanan 5. Jadi pada kode tersebut akan melakukan pemakanan seperti ini, mengelilingi seperti persegi kotak, dilanjutkan dengan chamfer. Setelah itu naik ke atas, dilanjutkan dengan radius, geser kanan, chamfer, ke bawah, slot, keluar lagi, ke bawah lagi, buat fillet, ke bawah lagi, naik lagi ke atas, fillet, baru ke bawah lagi, dilanjutkan sampai ujung, sampai proses subnya adalah P20, sampai 20 kali sub dengan ke dalam makanan adalah 0,5. Yang ini adalah untuk kontur yang 5 makanan 5 tadi secara menyeluruh, secara persegi. Yang ini untuk chamfer X13, Y13, dan untuk ini adalah untuk radius 8 makanan menggunakan G03, dengan I itu adalah, untuk informasi, I itu adalah pengganti sumbu X, dan J adalah pengganti sumbu Y. Kenapa sini saya menggunakan 3, kenapa enggak 8? Karena diameter tadi saya menggunakan G40 pada kode, berarti harus ditambahkan 5 pada proses pemakanannya, ditambah 5 setengah dari diameter 10. Dan G03 dilanjutkan dengan chamfer seperti biasa. Chamfer memakan secara diagonal. Setelah dia memakan secara diagonal, dilanjutkan dengan buatan slot. Setelah dia buatkan slot dari X76 Y38 itu berasal dari setengah dari 76 dan 38, berarti tengahnya adalah 38, Y-nya di tengah pada posisi ini. Lalu dilanjutkan dengan X70 dari X76 ke X38 Y38, terus kembali lagi keluar ke X76 Y38, baru kembali ke bawah, pindahannya ke bawah sebesar 15 mili dengan koordinat, berarti koordinatnya adalah X76 Y15. Pertambahan perpindahan selama koordinat ke-15. Lalu kan G02 karena dia searah dengan jarum jam, tidak melakukan ke dalam, maka kode yang kita gunakan adalah X61 Y0 I-15 J0 dan G02. Kenapa I-nya plus? Karena posisi di tengah pada fillet tadi itu di samping start point, samping kiri start point. Dan dilanjutkan dengan G03 untuk melakukan pemakanan habis, karena dikhawatirkan jika kita tidak melakukan pemakanan yang sama, ada beberapa sisa makanan tidak selesai. Setelah itu dilanjutkan juga dengan proses notepad. Ada cara sebenarnya tidak perlu masukkan file di notepad, kita bisa langsung masukkan kode itu di SSCNC. Tapi yang pertama saya ingin jelaskan adalah cara settingnya, setting workspace. Pertama kita untuk setting workspace adalah setting search and WCS itu di G54. Pada G54 ini kita atur dimensinya 76 kali 76.
Setelah kita atur 76 kali 76, kita atur titik tengah atau titik 0 yang ingin kita lakukan pada awal pemakanan. Dikarenakan 0,0 itu adalah di tengah pada benda kerja, maka saya gunakan minus 38 agar posisi anvil nanti saat melakukan pemakanan itu di ujung sebelah kiri. Setelah setting workpiece, kita bisa lakukan dengan melakukan setting workpiece clamp. Di sini ada vice, edge clamp, dan set clamp, dan tekan vice, lalu look at up and down. Saya di sini menggunakan pencekaman dengan tinggi dari ragum sampai permukaan atas benda kerja adalah 25. Setelah itu, kita bisa masukkan kode. Cara masukkan kodenya adalah new. Misalnya kita buat nama, contoh saja kita buat namanya ref. Baru kita buka file, open. Kita masukkan file face. Misalnya contoh masukkan filenya face, file facing. Setelah ini selesai, maka file ini bisa kita gunakan. Dan untuk khusus kode sub itu kita menggunakan tipe SPF. Bagaimana cara menggunakan tipe SPF? Kita rename dulu kodenya menjadi misalnya ref.spf, maka akan otomatis tipe dari program adalah SPF. Baiklah, untuk menggunakan starting strateginya kita setel di tool management. Untuk tool management 5 adalah drill 8,5, diameter 8,5. Untuk tool management nomor 4 adalah diameter 5. Untuk diameter 3 adalah, untuk tool management 3 adalah spindle. Dan tool management 1 adalah end mill. Tool management 1 adalah end mill diameter 10. Dan pada posisi awal melakukan pemakanan yaitu face mill duluan dilakukan pada pemakanan. Flat diameter 10, face mill diameter 25, center mill diameter 5, drilling diameter 5, drilling diameter 8,5. Sudah sesuai, baru oke. Kemudian cara mengeksekut atau mensimulasikan atau mengeksekusi program adalah seperti itu. Kita tekan open atau tekan make file ataupun program. Sudah, kita jok ref dulu, kita jawabkan. Setelah kita setting auto, terus kita tekan set start. Dan jika ingin berhentikan benda atau menghentikan proses, kita tekan jok saja. Dan ingin melanjutkan kembali, kita tekan lagi, tekan program manager, kita tekan program yang tadi, kita execute, lalu kembali ke auto, terus ke set start. Maka dia akan kembali lagi seperti semua melakukan. Kali ini adalah pada proses facing. Dia lagi melakukan facing dengan alur yang berwarna hijau. Setelah dia melakukan alur berwarna hijau, dilanjutkan dengan cempul dengan diameter 10. Alur tersebut adalah alur yang berwarna merah. Itu untuk membuat kontur.
Setelah dilakukan kontur, dia akan langsung mengganti chamfernya menjadi center drill. Pada center drill ini dia hanya melakukan penyuntikan saja, lalu dilanjutkan dengan drill. Setelah melakukan penyuntikan, dia lanjutkan dengan drillnya, melakukan dengan drill dengan diameter 5, dilanjutkan lagi dengan drill dengan diameter 8,5. Pada saat ini ada yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Ketika kita ingin mengukur suatu benda, tetapi kontur yang tadi ada seperti kontur diameter, ada seperti kontur chamfer, tidak bisa terbaca pada measure, dikarenakan dia sudah melakukan proses facing. Namun bisa kita lihat bentuknya sudah sesuai. Filletnya sudah terbentuk, fillet lubangnya sudah juga terbentuk. Sudah terbentuk chamfer, sudah terbentuk radius pemakaran ke dalam cekung radius 8. Slot juga sudah terbentuk. Karena kalau seperti ini, kita lakukan pengukuran. Kita lihat apakah kedalaman benda kerja sudah sesuai. Feature di sini saja 5,05, yang seharusnya 5 jadi 5,05 dengan kelebihan 0,5. Apakah lalu terus tidak ada permukaan kontur yang bisa kita ukur pada benda kerja tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Ada cara yang saya ketahui, yaitu dengan cara kita tidak memasukkan program ataupun subprogram facing pada main programnya. Jadi kita buat main program baru dengan program tanpa facing. Saya sudah membuat kodenya. Jadi bisa dilihat kan, dia menggunakan kode seperti ini, namun kode facingnya tidak terbaca. Ini kita jadi untuk mengukur apakah diameter, chamfer ataupun radius dan slot itu benar sesuai ukuran atau tidak, kita dengan cara menghapus kode facing. Karena dengan adanya kode facing, dia tidak akan menampakkan permukaan kontur pada measure. Oke, kita langsung saja kita ulang lagi. Oke. Baiklah, ini adalah contoh subkontur apakah sudah benar atau belum dimensi yang telah kita buat tadi. Ini adalah 10, diameter 10. Sekarangnya feature lain 10 kali 10,071, yang ini adalah radius 10, yang ini 10,071, yang ini sama radius 10, ini radius 5 sama. Dan untuk
Untuk dimensinya, untuk diameter pada benda kerja kita bisa menggunakan feature point. Feature yang saya measure distance 8,3. Itu merupakan salah satu trik untuk mengetahui subkontur pada measure distance, karena jika kita masih melakukan facing pada benda kerja, media kontur ini tidak akan tampil pada measure distance seperti yang sebelumnya saya lakukan. Baiklah, itu adalah salah satu cara mengukur benda kerja, dan hasilnya sesuai. Ada beberapa diameter seperti 8,5 kurang, namun untuk praktek selanjutnya saya akan tingkatkan lagi kemampuan saya, karena kekurangan dan kemampuan dalam bahasa dan penyampaiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan juga dalam prakteknya masih ada keraguan. Mungkin itu kesalahan dari diri saya sendiri. Dan untuk selanjutnya, jika ingin melakukan pemakanan lagi, kita langsung saja untuk terakhir kalinya kita lakukan. Baiklah, sekian, terima kasih video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Arya Saputra. Dengan ini pamit undur diri dari praktek. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dalam kesalahan berbahasa, kesalahan penyampaian, dan keterbatasan dalam penggunaan software. Saya ucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.